padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 4 November 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Alfonsin PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR, dengan tema permenungan kita hari ini, kerendahan hati, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita awali permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita dan penuntun langkah setiap orang. Pada kesempatan ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, maka hamba-Mu akan mendengarkan. Penuhilah hati setiap kami dengan sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan bukalah seluruh diri kami, agar kami dapat mendengarkan dan meresapi sabda-Mu pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ.
Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, Yesus mengajar murid-muridnya tentang pentingnya kerendahan hati. Yesus mengatakan bahwa ketika kita diundang ke pesta, kita harus duduk di tempat yang paling rendah. Dengan demikian, kita akan menghindari rasa malu jika tuan rumah menyuruh kita pindah ke tempat yang lebih rendah. Sebaliknya, kita akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain jika tuan rumah justru menyuruh kita pindah ke tempat yang lebih tinggi. Pesan Yesus hari ini relevan untuk kita. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kita sering tergoda untuk meninggikan diri sendiri. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, paling sukses, dan paling dihormati. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah. Kerendahan hati adalah sikap yang mengakui bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan kita bergantung padanya untuk segalanya. Kerendahan hati yang kita miliki akan membuat kita sombong dan angkuh. Kita akan sulit menerima orang lain dan bekerja sama dengan mereka. Semoga semangat kerendahan hati dan tulus menjadi keutamaan Kristiani yang patut kita perjuangkan setiap saat. Muda tidak muda, suka tidak suka, itulah yang menjadi bekal kita untuk mempersiapkan kehidupan kekal. Maka marilah Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita terus-menerus belajar untuk berani dan mau rendah hati, memberi kesempatan kepada orang lain untuk naik takhta, sekaligus mempunyai kerelaan untuk melayani dengan benar dan adil. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga.
untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa dari kita, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi peristiwa yang sedang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mohon perdamaian di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berperang. Semoga Tuhan memampukan setiap orang untuk mampu menciptakan perdamaian mulai dari dirinya sesama dan terutama mereka yang dijumpai dalam hidup dan pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sampai saat ini masih berusaha mencari pekerjaan yang pantas dan layak. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, dan juga semoga mereka dimampukan untuk selalu berjuang dan berusaha terus mencari pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.